Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mempraktekkan pembinaan jiwa korsa dan standar etika organisasi pemerintah, mata kuliah budaya melayani dan etos kerja. Selanjutnya adapun anggota kelompok 4, yaitu yang pertama saya sendiri Berry Karisma, kemudian Nur Aulia Rahman, Rizka Amalia, dan Syahrul Maris Al-Fajri. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Nur Aulia Rahman. Izin melanjutkan pada kali ini pengertian etika pemerintah. Etika pemerintah adalah nilai-nilai etika pemerintah yang menjadi landasan moral bagi penyelenggara pemerintah. Secara teoritis, terdapat hubungan antara filsafat dengan etika pemerintah, di mana etika pemerintah adalah bagian dari filsafat dan etika terbagi menjadi bagian yaitu individual dan sosial. Next. Mengapa etika itu perlu di pemerintahan? Salah satu maksud dan tujuannya yaitu etika pemerintah ialah untuk menciptakan atau mengembangkan kualitas aparatur negara atau aparatur pemerintah, terutama menyangkut sikap dan perilakunya sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Next. Selanjutnya pengertian etika dalam organisasi. Etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal itu terwujud dalam bentuk bagaimana seseorang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, mohon izin melanjutkan. Untuk materi selanjutnya adalah beberapa etika dalam berorganisasi. Etika dalam berorganisasi meliputi ada 9 poin. Yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan pejabat berwenang. Keempat, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kelima, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Keenam, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Ketujuh, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Kedelapan, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dan yang terakhir, kesembilan, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Next. Standar etika organisasi pemerintahan merupakan kualitas pemenuhan atau perwujudan nilai-nilai atau norma-norma sikap dan perilaku pemerintah dalam setiap kebijakan dan tindakannya yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jiwa korsa. Pengertian jiwa korsa. Jiwa korsa atau daya juang adalah suatu konsep mengenai kesadaran seorang individu dalam suatu korps yang memiliki perasaan sebagai suatu kesatuan, kekitaan, kecintaan terhadap suatu perhimpunan atau lembaga. Jiwa korsa dapat berupa banyak hal, seperti rasa hormat kepada korps, setia pada sumpah janji dan tradisi, kesadaran bersama antar kawan dalam satu korps, dan kebanggaan menjadi anggota korps. Jiwa korsa pemerintah merupakan rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi pemerintah dalam rangka mempertahankan NKRI.
Jiwa korsa memiliki banyak arti, tergantung orang yang mengartikan. Namun, pada intinya, jiwa korsa itu adalah jiwa satu rasa dan satu asa dalam mencapai suatu tujuan atau biasa disebut rasa peduli dan sepenanggungan terhadap sesama di dalam suatu organisasi atau kelompok yang mempunyai satu tujuan dalam kebersamaan. Jiwa korsa dapat diartikan sebagai rasa hormat, kesetiaan, kesadaran, dan semangat kebersamaan terhadap sesuatu yang sering ditujukan kepada organisasi. Jiwa korsa ini juga dapat diartikan rasa senasib sepenanggungan, perasaan solidaritas, semangat persatuan dan kesatuan terhadap suatu organisasi, sehingga faktor-faktor jiwa korsa ini meliputi rasa hormat, kesetiaan, kesadaran, dan tidak mementingkan diri sendiri maupun golongan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Berry Karisma. Izin melanjutkan paparan presentasi, yaitu tentang materi tujuan pembinaan jiwa korsa pemerintah. Yang pertama, membina karakter atau watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan. Yang kedua, yaitu mendorong etos kerja pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bermutu tinggi dan sadarkan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan pemerintah sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Selanjutnya, ruang lingkup pembinaan jiwa korsa pemerintah, yaitu mencakup yang pertama, peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas pemerintah. Etos kerja aparatur yang dimaksud adalah kegiatan atau upaya-upaya untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai positif dalam organisasi atau instansi pemerintah yang disepakati oleh para anggota, yaitu pemerintah, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Lingkup kegiatan etos kerja aparatur adalah bersifat off-job relation, artinya kegiatan tersebut berada di luar kewenangan-kewenangan formal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, partisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang terkait dengan PNS. Yang ketiga, peningkatan kerjasama antara pemerintah untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korsa pemerintah. Yang terakhir, perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Selanjutnya adalah sumber-sumber kami dalam mencari materi, yaitu ada 5 sumber. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Salah hilap mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.